Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan untuk videonya, yaitu mengenai rangkaian non-inverting dan non-inverting yang diaplikasikan pada LT-Spice ini. Langsung saja. Nah, di sini kita membutuhkan tegangan atau voltage ya. Voltage sebanyak 3 buah. Kira-kira di sini. Selanjutnya kita membutuhkan berupa resistor, lalu kita membutuhkan juga sebuah op-amp ya, op-amp. Nah, di sini ada banyak pilihannya gitu. Kita cari yang op-amp 2. Nah, sebentar, bukan yang ini. Yang ini ya, op-amp 2. Nah, tempatkan di tengah kira-kira ya. Kira-kira ditempatkan di sebelah sini. Nah, setelah itu kita juga akan membutuhkan sebuah kapasitor. Nah, lalu ini kita rapikan ya. Rapikan kapasitor di sebelah sini kira-kira ya. Lalu udah habis itu kita hubungkan dengan wire komponen-komponen ini. Nah, yang op-amp ini yang kaki negatif atau terminal yang negatif kita hubungkan dengan PE. Sedikit menjelaskan bahwa dalam rangkaian ini di dalam voltage itu ada VCC dan PE. VCC adalah yang positif dihubungkan, yang op-amp yang positif ini kita hubungkan dengan VCC, dan op-amp yang negatif ini kita hubungkan dengan VE. PE itu adalah negatif. Nah, di situ kita hubungkan lagi ya. Nah, setelah semuanya terhubung ke wire, kita tambahkan ke dalam rangkaian ini sebuah ground. Tempatkan di sini, lalu di sebelah sini, dan di sebelah sini.
lalu kita hubungkan kembali dengan wire. Menghubungkan dengan ini, lalu yang ini kita hubungkan dengan yang ini, lalu yang ini kita hubungkan kepada ini. Nah, maaf ini ada sebuah ground di sini. Lalu setelah semua rangkaiannya itu dibuat, kita masukkan nilai-nilai dari setiap komponennya. Nah, untuk komponen ini, untuk voltage ini, kita dalam bentuk sinus ya. Jadi kita klik sinus, lalu kita isi untuk DC-nya itu sebesar 0, lalu amplitudenya itu sebesar 1, lalu frekuensinya itu 1 kHz. Klik OK. Nah, di situ kita yang ini R1 itu sebesar 1 kilo ohm. Lalu untuk kapasitornya itu sebesar 1 milifarad. 1 milifarad. Lalu untuk Vout-nya tuh kita beri sebesar 15 volt. Lalu yang Vout yang V itu sebesar sama 15 volt. Nah, setelah itu kita setelah rangkaian ini kita buat, kita terlebih dahulu maaf. Setelah itu kita ganti yang V1 itu karena di sebelah situ adalah sebagai tegangan input atau tegangan yang masuknya gitu ya. Jadi kita ketik V in atau V inputnya. Nah, sedangkan yang pada rangkaian ini kita tuliskan sebagai ketik-ketik sebagai Vout-nya. Kita klik ini. Bentar. Kita klik yang tadi ya, klik ini, lalu kita ketik Vout sebagai tegangan yang keluar atau nah sebelah sini ya kira-kira. Nah, setelah itu kita pada op-amp ini kita beri karena di dalam file itu kita menggunakan LM741 dan file itu kita namanya dengan lm741.mod. Nah, setelah itu kita ke sini lagi dan kita ketik file itu dengan cara mengetik dulu include lm741.mod. Nah, seperti ini. Lalu klik OK. Kita tempatkan di bawahnya. Nah, setelah itu kita ganti nama op-amp 2 ini dengan ini. Kita menggunakan yang tadi yaitu sebentar kita cari dulu. Nah, ini kita ganti dengan yang ini LM741_NS. Kita masukkan. Nah, seperti ini. Klik OK. Nah, setelah itu rangkaiannya kita save terlebih dahulu. Ini sebagai rangkaian inverting fix.
rangkaian yang fix ya, rangkaian inverting. Lalu kita save. Lalu setelah itu kita mencoba untuk nge-run. Nah, kita mencoba dalam waktu 10 milisekund misal. 10 milisekund ya. Nah, setelah itu kita, dalam rangkaian ini, sistemnya itu karena kita membuat rangkaian berupa inverting, di mana penguat inverting ini termasuk kepada operational amplifier, di mana operational amplifier itu sebagai penguat arus atau tegangan. Jadi misalkan sistemnya tuh misalkan di sini tegangan itu sebesar 1 volt, akan tapi setelah melewati ini tegangan yang keluarnya itu sebesar 10 volt atau sampai lebih gitu. Jadi untuk menaikkan sebuah tegangan atau memperkuat sebuah sinyal gitu. Nah, langsung saja kita coba ya. Nah, misalkan kita di sini mau ngecek untuk V-in dulu atau tegangan yang masuk. Dapat kita lihat bahwa untuk V-in itu adalah amplitude dan lembahnya itu sebesar 1 volt. Nah, untuk V-in itu sebesar 1 volt. Nah, kita coba gitu. Untuk membandingkannya nanti saya itu mencoba untuk menambahkan plotnya jadi kayak gini, nanti untuk kita perbandingkan gitu. Nah, yang kedua itu kita mau ngecek berapakah V-out-nya gitu. Nah, V-out-nya itu di sebelah sini. Nah, dapat kita lihat bahwasanya V-out-nya tuh bertambah, yaitu di sini menunjukkan bahwa dia tuh di angka 13,9 ke sana ya. Kita coba zoom. Nah, sekitar 13,9265 volt. Nah, dapat kita simpulkan bahwa ketika tegangan di sini kecil, yaitu sebesar 1 volt. Nah, tapi setelah tegangan yang inputnya tuh dilewati dan sampai kepada tegangan yang outputnya, nah tegangannya itu semakin bertambah atau semakin naik, atau sinyal itu semakin kuat itu. Yaitu di sini menunjukkan di angka 13,924 sekitaran segitu. Nah, akan tapi kita bisa memvariasikan kapasitornya. Jadi nantinya itu akan berpengaruh pada tegangannya juga. Misalkan di sini kita gunakan mohon maaf sebentar. Misalkan kita gunakan 1 mikrofarad ya. Lalu kita coba untuk mengeceknya. Sebentar, kita run aja. Nah, ini menunjukkan bahwa grafik ini sinus, dan ketika ini V-in-nya itu sama ya tadi, sebesar 1 volt. Nah, di sini ini grafiknya ke V-out itu berbentuk sinus ya, sama. Terus ini juga bertambah gitu, amplitude maupun sama si lembahnya menjadi 13,902 volt itu. Nah, itulah fungsi dari rangkaian inverting sebagai penguat. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk video. Yang satunya lagi yaitu tentang non-inverting akan saya jelaskan di video selanjutnya.